Tergantung anakku, permasalahan aulia ini kalian bawa ke golongan mana? Kalau para ulama Wahabi ya jelas bertengkarlah kita kan. Nah, ya para aulia yang ada di Indonesia ini, di tanah air kita, tidak hanya di Jawa, itu banyak hal-hal misteri lah yang kalian tanyakan ini tentang Datu Sanggul kan. Nah, jadi beliau itu tidak turun ke masjid mengerjakan sholat Jumat itu tidak hanya perkara hakikat anakku. Itu dasarnya syariat. Bisa kita pahami kekuatan ketauhidannya. Yakni kata beliau, kaum muslimin atau orang beriman yang sudah patuh terhadap ajaran agamanya. Nah, waktu itu yang dipermasalahkan adalah zakat. Yang patuh membayar zakat sesuai dengan tuntunan syariat agama, dia tidak wajib lagi membayar daripada pajak. Nah, waktu penyebaran Islam, karena negeri kita sudah kesultanan, jadi pemimpin atau rajanya itu tidak lagi pangeran, tidak lagi raja, tapi seorang sultan. Maka bisa dipastikan bahwa negeri itu Islam, dan aturan negara itu yakni pada hukum terutama adalah ketentuan hukum Islam dengan segala kebijaksanaan para qadhinya. Jadi negara waktu itu mewajibkan atas umat Islam pajak di samping zakat. Nah, karena negara memerlukan pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid. Nah, jadi di sini pertentangan negeri yang sudah Islam, utuh sebagai negeri Islam. Menurut Datu Sanggul, dia tidak mewajibkan lagi kepada rakyatnya yang sudah patuh mengeluarkan zakat untuk ditarik pajaknya, apa juga pun alasannya. Nah, ini yang menjadi dasar syariatnya anakku. Maka menurut beliau haram membangun tempat ibadah sekalipun itu masjid dengan mengambil paksa akan pajak kepada umat Islam, karena negeri ini adalah negeri Islam kata beliau. Nah, itu satu hal di garis bawahi. Tetapi negara Kesultanan Islam saat itu tentu tidak terlepas juga pada pengaruh penjajah. Nah, maka Kesultanan mengambil keputusan setiap yang tiada patuh daripada undang-undang negara Islam waktu itu, yang ditambahkan atasnya wajib akan pajak itu. Nah, mereka berpolitik, siapa yang tidak turun melaksanakan ibadah sembahyang Jumat di masjid maka dikenakan denda. Ini disepakati oleh sebagian para ulama dengan maksud menekan rakyat untuk patuh kepada negara, dan ini salah satu cara untuk memperkuat syariat Islam. Nah, begitu maksudnya. Nah, tapi Datu Sanggul ini kan dia punya kebebasan ekspresikan keyakinannya dengan segala risikonya, sekalipun berlawanan dengan para ulama terutama negara. Tetapi hukum itu juga berlaku kepada Datu Sanggul, hukum negara itu. Siapa yang tidak turun mengerjakan sholat dalam 3 kali berturut-turut, 3 minggu berturut-turut, dia harus membayar pajak. Habis sih tidak ingat berapa itu dari cerita kakekmu juga cerita, tidak menyebutkan angkanya, cuma itu bertahun-tahun dilanggar.
menurut mereka oleh Datu Sanggul ini. Hingga sampailah suatu ketika istrinya berkata, "Wahai bapakmu, wahai suamiku lah kalau di bahasa Indonesia, wahai abahnya kalau bahasa Banjar, ini tinggal pedaringan doang yang tersisa di rumah kita ini. Ini kalau sampean tidak turun, abahnya ini kada turun, habis di rumah ini." Nah, ini menunjukkan pula ketaatan Datu Sanggul terhadap undang-undang negara tentang wajib daripada denda itu apabila tidak turun. Nah, jadi ini dilematis. Maka pada suatu Jumat beliau turun. Nah, disinilah ada sesuatu khas tentang ketauhidan seseorang dengan keyakinan pahamnya yang kafah. Tatkala beliau mengangkat takbir, takbir itu sebenarnya bukan sembahyang Jumat waktu itu. Takbir yang dilakukan beliau itu adalah takbir sembahyang 2 rakaat sunat. Nah, apakah itu sunnah sunnah At-Tahiyatul Masjid atau sunnah mutlak lainnya. Nah, waktu itu jadi angkatlah kedua kakinya itu. Nah, daripada lantai masjid negara itu. Nah, ini keistimewaan ini, khas kekhususan yang diberikan oleh Allah itu. Dasarnya adalah Allah cinta para aulia, ini kan kekasih Allah. Nah, terangkat kakinya itu beberapa. Mungkin di situ ada yang mengatakan setengah hasta. Setengah hasta tuh ya setengah depak mungkin di situ, sekitar 1 meter lebih. Nah, ada pula yang mengatakan 3 kilan, nanti 3 jengkal. Ya terserahlah. Artinya beliau tuh tidak menyentuh akan lantai masjid itu. Ini Allah menyatakan kebenaran tentang ketauhidan daripada Datu Sanggul, tentang hukum syariatnya yang mengharamkan negara Islam itu menarik pajak apapun kepentingannya, sekalipun untuk membangun masjid. Nah, kan salah satu alasan waktu itu menurut kakekmu menarik pajak itu tiada lain untuk pengembangan Islam, pembangunan rumah ibadah. Nah, karena dari hasil zakat itu tiada mencukupi. Nah, disinilah polemik itu terjadi. Polemik lah mungkin kalau dibahasakan sekarang. Nah, pada suatu ketika riwayat ini nyambung dengan yang dikabarkan bahwa salah satu tokoh ulama kita tanah Banjar itu ada Syekh Muhammad Arsyad yang bertemu dengan beliau di Mekah pada waktu Jumat. Nah, dan banyak lagi cerita-cerita lain bahwa beliau itu tidak hanya hari Jumat, tetapi pada hari-hari lain pun sering dilihat dia sholat di Mekah. Nah, cuma yang jelas hari Jumat itulah beliau masyhur sampai sekarang itu. Nah, melaksanakan sembahyang Jumatnya di Mekah. Ada yang menanyakan sama kakekmu. Nah, ini yang kemarin itu kan 30 tahun yang lewat itu, sepertinya ya ada yang tidak senang lah dengan pendapat beliau ini kan.
kata kakekmu Datu Sanggul itu tidak berangkat. Mereka menanyakan begini, apakah Datu Sanggul itu tiap Jumat berangkat ke Mekah mengerjakan sholat di Mekah? Kata beliau, seorang aulia itu mau kemana saja. Nah, hanya kata beliau, Datu Sanggul itu tidak berangkat, tidak pergi ke Mekah. Dalam pengertian beliau itu maksudnya beliau di rumah saja. Bagi aulia Allah, kemanapun dia ingin berangkat. Nah ini kan paham ya, tolong, ini pengertiannya sangat halus. Dia tidak berangkat kemana-mana, karena para aulia itu mesra dengan Allah, mesra dengan Rasulullah, mesra dengan Rasulullah. Inilah jalan mesra kepada Allah. Dan Allah itu wallah hid fil alamin, wallahu mahitun fil alamin. Nah, kata beliau ada Datu Sanggul ada saja di rumah itu, tidak kemana-mana kata kakek, tetapi dia meliputi semesta alam, 7 patala langit, bahkan 7 patala bumi, dan di barang di antara keduanya itu tiada bercerai. Nah begitulah anakku. Jadi kira-kira cukup dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih jika ada apa sudi kiranya. Demikian pula mohon maaf Abi jika ada kekurangannya.